Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Selamat datang di Natal Siswa di SMP Kristen Kampus Muhammad Syambar. Hari ini bersyukur banget ya Shen, kita masih bisa merayakan Natal Siswa walaupun secara virtual. Kiranya Natal kali ini membawa sukacita yang besar bagi kita masing-masing. Yuk teman-teman, kita mengangkat untuk pujian Long time ago in Bethlehem. Perkenalan kami semuanya, kita akan memulai persekutuan dan kebaktian Natal Siswa SMP Kristen Kampus Muhammad Syambar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami sepanjang semester ini. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Di dalam pendidikan kami juga, anugerah dan pengasihan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Dan ketika kami pun boleh memasuki momen-momen Natal, kami pun rindu kiranya kasih dan anugerah daripada Tuhan saja menyempurnakan sukacita Natal yang boleh kami rayakan dengan keterbatasan pada saat-saat sekarang ini. Tapi kami percaya ketika firman-Mu disampaikan kepada kami, sukacita kami menjadi penuh hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa surga, Engkau memberkati ibadah ini dan juga Engkau memberkati semuanya sehingga kami pun boleh tetap bersemangat menyambut Natal dan juga menyongsong tahun baru yang akan kami masuki bersama. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya. Amin. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day.
your beauty filled this place. When my words stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that the universe could not withhold your glory, you choose to live in me. I'm so amazed. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. You are faithful and true, glorious Lord. All my life is you I adore. You've touched my soul, completed my world. I surrender to you. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart, make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. Teman-teman, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian O Come Immanuel.
Selamat pagi saudara semua, Shalom. Selamat Natal untuk kita semuanya ya. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita membacanya bersama-sama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di Natal ini Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk boleh merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti apa maksud daripada firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan. Apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, itulah yang hamba-Mu sampaikan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di tanggal 25 Desember tahun 2004, saya, mama, dan keluarga sudah berjanji untuk berliburan dan bepergian untuk merayakan tahun baru bersama. Saudara, biasanya kami itu suka bermain kembang api, dan kalau ada teman, ada sahabat, kami suka bermain PlayStation, PS1 waktu itu. Namun semua yang kami rencanakan itu, yang kami janjikan itu berubah dalam sekejap mata. Karena ada bencana tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 dan mama saya pergi untuk selamanya. Saudara, janji yang dibuat oleh manusia itu bisa berubah kapan saja. Segala rencana yang telah kita persiapkan dengan baik ada kalanya bisa berganti karena situasi tertentu. Saudara, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Hari ini kita membahas sebuah tema tentang Jesus is definite assurance. Artinya adalah Yesus adalah kepastian yang pasti, atau Yesus adalah jaminan yang pasti. Saudara, dari mana kita dapat memastikan bahwa Kristus adalah kepastian yang pasti? Dari mana kita mengetahui dan meyakini bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh perjanjian lama? Dari mana kita bisa percaya 100% bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah? Mari saudara kita kupas satu persatu. Saudara, mari kita melihat tanda yang memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kita lihat tanda yang pertama. Tanda yang pertama adalah proklamasi rencana keselamatan yang pertama. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu langsung memproklamasikan dan menyampaikan rencana keselamatan bagi kita manusia. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana rencana keselamatan itu akan dilakukan dan akan digenapi. Kejadian pasal 3 ayat 15 itu berbicara tentang Allah itu menyampaikan hukuman dan janji keselamatan kepada si jahat, yaitu kepada si iblis. Allah mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu pengikutnya iblis, setan dan sebagainya, dengan keturunan perempuan ini, di mana nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis. Maksudnya adalah akan membinasakan dan mengalahkan si iblis dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan iblis dan pengikut-pengikutnya itu, yaitu setan dan iblis, akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Saudara, meremukkan tumit bukanlah pukulan yang fatal. Bukan pukulan yang fatal. Tetapi meremukkan kepala seseorang itu begitu fatal dan parah. Dengan kata lain, iblis akan membuat luka parah, tetapi pahlawan Allah, yaitu keturunan perempuan itu, akan mematikan si iblis. Pertanyaan besar bagi kita adalah, siapa pahlawan Allah itu? Siapa keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala si iblis dan pengikutnya?
Saudara, kalau kita lihat di dalam tabel ini, sangat terlihat jelas bahwa Adam itu tidak berasal dari laki-laki dan tidak berasal dari perempuan. Dia itu langsung dibentuk oleh Allah dari debu tanah dan dihembuskan nafas. Oleh sebab itu, Adam itu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dia tidak berasal dari laki-laki dan tidak berasal dari perempuan. Sedangkan kalau kita lihat Hawa, ya, tabel di bagian Hawa, ia hanya berasal dari laki-laki dan tidak berasal dari perempuan. Allah menciptakan Hawa itu berasal sumbernya dari daging dan tulang si Adam dari laki-laki. Tetapi Hawa tidak dibentuk dan tidak berasal dari perempuan. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa Hawa adalah perempuan pertama. Sedangkan kita, saudara, kita berasal dari laki-laki, kita juga berasal dari perempuan. Kita punya papa, kita punya mama. Saudara, kalau kita lihat di dalam tabel bagian Tuhan Yesus, itu unik sekali. Di mana Yesus itu tidak berasal dari laki-laki, tetapi hanya berasal dari perempuan saja. Yesus itu bukan hasil dari perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Saudara, dari tanda yang diberikan Allah kepada kita, semua tanda itu merujuk hanya kepada Kristus. Hanya Kristus sajalah yang berasal dari perempuan. Adam tidak dari laki-laki dan tidak dari perempuan. Hawa hanya dari laki-laki dan tidak dari perempuan. Kita dari laki-laki dan dari perempuan. Sedangkan Tuhan Yesus hanya dari perempuan saja, tidak dari laki-laki. Sekarang kita melihat dari tanda yang lain. Mesias atau Juru Selamat itu berasal dari keturunan suku Yehuda dan anak Daud. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kemudian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudara, kita lihat gambar silsilah Tuhan Yesus. Yesus itu sungguh-sungguh kalau kita lihat di dalam silsilah atau keturunan, ia itu berasal dari Raja Daud, ya. Dan Daud sendiri berasal dari suku Yehuda. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu semuanya benar dan semuanya itu tergenapi. Apa yang difirmankan Allah itu terjadi dan itu terbukti nyata di dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan, saudara, apa yang Yesus rencanakan, apa yang Allah rencanakan dengan rencana kita itu sangat berbeda. Ya, rencana kita dan rencana Allah it's totally different. Rencana kita berubah-ubah, sedangkan rencana Tuhan tidak pernah berubah. Rencana manusia ditentukan oleh kondisi, sedangkan rencana Allah yang menentukan kondisi. Saudara, kalau kita lihat kembali firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu ketika Kristus mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik, aku adalah gembala yang sejati. Saudara, perkataan ini sungguh-sungguh serius. Kalimat ini benar-benar dapat dipercaya dan teruji. Ketika Kristus mengucapkan bahwa seorang pun tidak akan bisa merebut domba-dombaku ini dari tanganku, ini bukan kalimat main-main. Ini benar-benar menjamin dan menjaga kita, agar kita sungguh-sungguh merasakan nyaman, merasakan secure yang sejati, yaitu di dalam naungan tangannya Tuhan, merasakan kenyamanan yang seutuhnya di dalam naungan Tuhan. Saudara, di dalam kalimat ini direpetisi, diulang 2 kali oleh Tuhan Yesus. Ia mengatakan di ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, tadi di ayat 28b sudah disampaikan oleh Kristus. Terus di ayat 29 diucapkan lagi oleh Kristus. Jadi kalimat ini itu diulang 2 kali oleh Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus begitu mengasihi dan sayang kepada kita. Ia benar-benar memperhatikan kita. Ia begitu merindukan kalau kita ini selalu ada, dekat dengannya. Saudara, Allah itu senang sekali kalau kita berada di sisinya. Ia selalu ingin memastikan kalau kita itu aman dan nyaman.
Dengan tangannya yang perkasa dan kuat itu, Allah mau menjamin kita. Ia mau kita percaya kepadanya 100%, totalitas. Ia mau agar kita bersandar kepadanya dengan segenap hati. Karena pribadi Allah dan rencananya tidak pernah berubah. Saudara, kita manusia butuh yang namanya kepastian. Dan di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, tidak ada lagi yang namanya kepastian. Semua rencana kita, semua yang kita pikirkan itu bisa berubah sewaktu-waktu karena kondisi. Tetapi Allah kita, rencananya Dia, cinta kasihnya tidak pernah berubah. Sudah seharusnya di dalam hati kita, saudara, tidak lagi ada keraguan, melainkan percaya kepada jaminan yang pasti itu, percaya kepada kepastian yang pasti itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau diajarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan di dalam dunia ini, hanya Kristuslah kepastian yang pasti. Hanya Kristuslah jaminan yang pasti, yang tempat kami berpegang teguh, yang tidak akan menggoyangkan kami, yang tidak akan meragukan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh nyata dan bertahta di dalam hati kami masing-masing. Tuhan yang kiranya menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang bersandar dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Inilah doa kami Bapa. Kiranya Natal di kali ini, di hari ini, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan percaya kepada kepastian yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Natal tidak akan pernah berarti bila Kristus tidak lahir di dalam hati. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan pergi dan tak akan kembali. Hidup ini menjadi sepi karena dosa sudah masuk ke dalam nadi. Harapan seolah absen berkali-kali. Dan penderitaan tidak berhenti. Namun, terang sejati telah datang ke dalam bumi. Ia memulihkan hati yang letih dan pedih. Hanya Kristus, jaminan yang pasti. Karena Dia telah bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, saat ini kita sudah masuk ke dalam penghujung ibadah Natal kita. Sesungguhnya hari ini kita mempelajari bahwa satu-satunya jaminan hidup hanya di dalam Kristus. Hanya Dia yang bisa memberikan kepastian mutlak kepada kita bahwa keselamatan hanya di dalam Dia dan rencananya tidak pernah berubah. Mari kita menutup ibadah kita dengan menaikkan lagu pujian Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di bumi.
surgawi, kami bersyukur meskipun masih dalam keadaan pandemi dan virtual, kami boleh merayakan Natal. Biarlah makna Natal juga boleh kami alami dan kami rasakan bahwa Engkau Allah Juru Selamat yang mau datang ke dunia dengan cara yang hina demi menyelamatkan manusia dari dosa. Terima kasih ya Bapa, biarlah acara kami dari awal hingga akhir tadi menjadi kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan. Dan kami semua juga boleh dengan penuh sukacita memasuki tahun baru, penuh dengan harapan bahwa Allah menyertai kami, Allah bersama kami melewati masa-masa pandemi, hingga kami boleh kembali menjadi anak-anak yang mencapai harapan kami, cita-cita kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya yang begitu besar, karena kasih yang begitu besar buat kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih untuk Natal yang begitu indah. Terima kasih juga untuk negara Indonesia yang masih memberikan kebebasan untuk beribadah, merayakan Natal. Dan tahun ini, segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan padamu. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mengucap syukur. Amin.